Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'il mursalin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usamah. Saya akan membawakan tema berkompetisi dalam kebaikan dengan saudara sekandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 untuk meningkatkan produktivitas pembelajaran fikih mawaris. Definisi berkompetisi dalam kebaikan adalah menurut tafsir As-Sa'di dijelaskan fastabiqul khairat bukan hanya sekedar perintah untuk melakukan sebuah kebaikan atau banyak-banyak melakukan kebaikan, tapi memerhatikan juga dari segi kualitas, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu menghasilkan pahala dan kebaikan untuk dirinya. Kemudian dalam kitab tersebut dilanjutkan, kebaikan itu bersifat global, banyak. Jadi kebaikan itu juga bergantung terhadap niatnya. Jika sebuah pekerjaan diniatkan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Maka salah satu dari hasil dari kebaikan itu adalah menghapuskan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Kemudian pengertian fikih mawaris. Fikih mawaris adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang cara pembagian harta waris. Kata waris adalah bentuk isim fi'il dari kata warosa yarisu, irsan, yang bermakna perpindahan harta milik atau harta warisan. Mawaris adalah bentuk jama dari waris tadi. Jadi ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari proses perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya dengan memperhatikan segi pembagiannya secara adil dan kepada siapa saja harta warisan ini diberikan kepada yang berhak. Kemudian dalilnya pada surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian pesan moral yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus diniatkan dengan niat yang baik. Kemudian dilakukan dengan keikhlasan dan pengharapan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar setiap kebaikan yang kita lakukan berhasil atau menghasilkan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Sebab-sebab dari menerima warisan adalah, yang pertama adalah dari sebab nasab, yaitu ada 3 yang menjadi sebab menerima waris. Yang pertama adalah garis keturunan. Ini dari golongan nasab. Garis keturunan ke bawah, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari keturunan anak laki-laki. Kemudian garis keturunan ke atas, yaitu ayah, ibu, kakek, dan nenek. Kemudian garis keturunan ke samping yang berhak untuk mendapatkan warisan, yaitu adalah saudara laki-laki dan perempuan sekandung, saudara laki-laki dan perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Kemudian dari sebab perkawinan, yaitu
suami atau istri, jika salah satunya meninggal, maka salah satu dari mereka berhak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan. Kemudian solusi untuk meningkatkan pembelajaran fikih mawaris dari segi spiritual. Aspek spiritual dalam pembelajaran fikih mawaris sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan perhitungan matematis, tapi juga keadilan, kepatuhan terhadap syariat, dan menjaga silaturahim. Berikut adalah beberapa contoh atau beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pembelajaran fikih mawaris. Yang pertama adalah penetapan atau penekanan pada tujuan syariat, maqasid syariah. Yang pertama, mengutamakan keadilan dan ketakwaan. Guru harus menekankan bahwa fikih mawaris adalah implementasi langsung dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan di antara keluarga yang merupakan bentuk ibadah dan ketakwaan tertinggi. Pembagian warisan yang benar adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindari konflik keluarga. Ajarkan bahwa tujuan utama ilmu ini adalah untuk mencegah perselisihan, permusuhan, dan terputusnya silaturahim akibat sengketa harta. Kemudian kisah teladan. Gunakan kisah-kisah dari Al-Quran, hadis, atau sejarah Islam yang menunjukkan dampak positif penerapan hukum waris secara benar. Kemudian solusi yang kedua adalah metode pembelajaran yang menyentuh hati atau afektif. Yang pertama, penerapan nilai-nilai. Setiap pembahasan misalnya tentang ahli waris harus dikaitkan dengan nilai-nilai seperti kasih sayang, tanggung jawab, saling tolong-menolong, dan keikhlasan. Kemudian integritasi ayat dan hadis. Jangan hanya mencantumkan dalil, tetapi lakukan pendalaman, tafsir, dan syarah singkat tentang keagungan dan hikmah di balik ayat-ayat mawaris untuk menumbuhkan rasa kepatuhan mutlak. Kemudian solusi yang ketiga adalah lingkungan belajar yang mendukung. Yang pertama, doa dan niat. Mulai setiap sesi pembelajaran dengan niat yang benar, yaitu niat mencari ilmu karena Allah, dan doa agar diberi kemudahan dalam memahami hukum yang suci ini. Kemudian diskusi dan refleksi. Adakan diskusi yang mendorong peserta didik untuk menyampaikan perasaan, kekhawatiran, atau keyakinan spiritual mereka terkait pembagian harta peninggalan. Kemudian peran guru sebagai teladan spiritual. Guru harus menyampaikan materi dengan sikap dan khidmat atau sikap khidmat, tenang, dan menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap hukum syariat, menekankan bahwa mawaris adalah bagian dari fardu kifayah yang sangat penting. Poin yang keempat adalah aktivitas praktis dengan nuansa ibadah. Yang pertama adalah simulasi transaksi adil. Lakukan simulasi pembagian waris yang tidak hanya akurat secara hitungan, tetapi juga diperankan dengan sikap saling menghormati dan ikhlas menerima antar ahli waris yang disimulasikan. Yang kemudian adalah latihan pengambilan keputusan. Ajak peserta didik berlatih musyawarah dalam menentukan penyelesaian masalah waris yang kompleks. Menekankan pentingnya mencapai kesepakatan dalam koridor syariat demi menjaga persatuan. Dengan fokus pada hikmah, keadilan, dan ketakwaan, pembelajaran fikih mawaris akan bergeser dari sekedar mata pelajaran yang sulit menjadi ilmu yang membangkitkan kesadaran spiritual untuk menjadi muslim yang taat dan adil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.